Jika tujuan kita itu adalah untuk hipertrofi atau pembesaran massa otot, maka kita pasti diwajibkan untuk menjaga makanan dan juga berlatih secara keras. Namun salah satu faktor yang menjadi kunci apakah cepat atau enggak progres kalian itu adalah tidur yang berkualitas atau berkuantitas. Lalu bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan tidur kita? Ya misalkan kita adalah seorang pekerja night worker ketika kita memang kerjanya itu malam. Apakah bisa kita mempunyai massa otot yang mumpuni? Jika kalian adalah penggemar bodybuilding atau hipertrofi, maka kalian kemungkinan besar akan tahu tentang anabolic hormone. Anabolic hormone itu adalah hormon yang bisa membantu proses anabolisme atau pembentukan massa otot kalian. Dua hormon yang mau gue highlight di sini adalah growth hormone dan juga testosterone. Ketika kalian tidur, kalian akan mengalami beberapa fase. Pada fase ini ada dua yang mau gue highlight juga, yaitu adalah REM sleep dan juga deep sleep. Untuk testosteron ditemukan bahwa level paling tingginya itu ada pada saat kalian REM sleep. Sedangkan untuk growth hormone telah ditemukan tingkat tertingginya atau peaknya itu ada dalam fase deep sleep. Jadi untuk mendapatkan semua fase dari tidur ini, kalian harus tidur dengan kualitas dan kuantitas yang baik atau bisa dibilang tidur dengan durasi yang cukup. Lalu apa yang terjadi kalau misalkan kalian itu mengalami kurang tidur? Apakah dalam satu hari otot kalian itu bisa langsung menyusut atau ada efek lainnya? Jadi kurang tidur sendiri itu memiliki efek jangka pendek ataupun jangka panjang. Untuk efek jangka pendek dari kurang tidur atau sleep deprivation itu telah diteliti bisa mengakibatkan kurangnya refleks dan juga cognitive ability kalian, ditambah berkurangnya juga endurance atau stamina dari tubuh kalian. Jadi mungkin secara kekuatan kalian bisa untuk keluarin tenaga sebesar mungkin, tapi dalam jangka waktu yang lumayan panjang atau stamina atau endurance itu kalian kemungkinan akan berkurang. Contohnya misalkan repetisinya yang berkurang, atau ketika kalian lari kalian akan ngerasain endurance atau stamina kalian yang jauh beda ketimbang kalian memang tidurnya itu cukup. Efek dari kurang tidur atau sleep deprivation yang paling terasa itu adalah justru efek jangka panjangnya. Pada efek jangka panjang, jika kalian memang kurang tidur, maka regenerasi tubuh kalian itu akan terganggu sehingga kalian akan lebih sulit untuk recover dari suatu penyakit ataupun sulit recover dari stimulus yang diberikan pada saat kalian latihan. Setelah itu telah ditemukan juga bahwa kurang tidur itu bisa membuat kalian cenderung mempertahankan body fat, namun juga sekaligus mengurangi muscle mass kalian. Dan juga secara logika jika kalian kurang tidur, banyak orang yang akan cenderung mengalami eating disorder atau kelainan dalam konsumsi makanan, misalkan binge eating ataupun malah undereat. Apa tandanya tidur kalian itu sudah baik dan cukup? Apakah kalian tidur harus di bawah jam 10 malam? Apakah kalian harus setting AC minimal 21 derajat Celcius biar nyaman? Ternyata secara sains, jadwal tidur semua orang itu belum tentu sama. Studi pertama dari Horne and Oxburg tahun 1977 itu menyatakan bahwa beberapa orang memiliki kecenderungan aktif di bagian hari yang berbeda atau kita biasa bilang chronotype. Beberapa orang ada yang lebih nyaman tidur lebih awal ya atau lebih pagi. Ada juga orang yang lebih nyaman tidur lebih terlambat. Ini menunjukkan bahwa circadian rhythm atau pola tidur orang itu berbeda-beda. Studi selanjutnya, yang kedua, itu menyatakan bahwa seseorang itu bisa aja terpengaruh oleh genetik pada waktu tidurnya. Studi ketiga itu menunjukkan bahwa ternyata ada faktor eksternal yang juga sangat berpengaruh. Contohnya misalkan pekerjaan ataupun sosial dan juga budaya seseorang. Jadi jika kita bilang tidur harus di bawah jam 10, menurut gue itu sama sekali nggak relevan dan juga nggak bisa dibuktikan secara sains. Selama kalian sudah mengisi checklist dari pola tidur yang baik, maka gue rasa nggak ada salahnya kalian untuk tidur lebih terlambat atau bahkan lebih awal. Yang paling penting adalah tidur kalian itu berkualitas dan berkuantitas. Secara kualitas, kalian mendapatkan tidur yang tidak terganggu. Misalkan ketika di tengah tidur, kalian itu kebelet kencing, maka bisa dibilang tidur kalian itu terinterupsi dan tidak terlalu berkualitas. Tapi sekali lagi kualitas itu adalah spektrum ya. Kalian sebisa mungkin aja untuk mengusahakan tidur kalian itu nggak terinterrupt atau nggak terganggu. Kalau misalkan memang ada suatu hal yang harus dikerjain atau memang kalian kebelet kencing ya, kalian bisa untuk ngelakuin kegiatan atau cara preemptif ya. Misalkan kalian bisa untuk buang air kecil lebih awal ataupun gak usah minum terlalu banyak sebelum tidur biar kualitas tidur kalian itu bisa menjadi lebih baik. Faktor selanjutnya adalah kuantitas tidur. Jadi telah diteliti di hampir semua jurnal yang ada yang gue baca ya, tidur yang baik itu ada di angka 7-9 jam.
Tapi seiring berjalannya waktu dan seiring berjalannya umur seseorang, maka kebutuhan tidur itu bisa aja menurun. Jadi ini adalah checklist yang kalian bisa isi apakah tidur kalian itu sudah baik atau belum. Yang pertama itu apakah kalian tidur di jam yang sama setiap harinya. Jadi sebisa mungkin kalian itu bisa untuk tidur di waktu yang sama dan juga konsisten dari hari ke hari. Checklist kedua adalah apakah kalian tidur di kondisi yang kalian nyaman. Kalau memang misalkan kalian perlu kondisinya dingin, ya nyalain AC. Kalau misalkan kalian nggak terlalu suka dingin, ya nggak usah terlalu nyalain AC dingin-dingin ya. Semuanya itu harus kalian kondisikan agar kalian nyaman ketika tidur. Checklist ketiga yang kalian bisa lakuin, yang udah gue sebut tadi adalah buang air kecil sebelum tidur. Dan juga jangan minum dekat dengan waktu tidur kalian. Kenapa? Ya biar tidurnya itu nggak terinterupsi karena kalian harus buang air kecil di tengah-tengah kalian tidur di tengah malam. Checklist selanjutnya adalah apakah kalian minum kafein dekat dengan waktu tidur. Karena ada beberapa orang mereka sensitif terhadap kafein dan mereka malah jadi nggak bisa tidur. Untuk beberapa orang lainnya, kafein nggak jadi masalah untuk diminum sebelum tidur. Tapi kalau misalkan kalian memang orangnya sensitif, lebih baik kalian jauhin waktu minum kafein kalian. Minimal mungkin dijedain 6 jam sebelum kalian tidur, itu kalian udah nggak bisa minum kafein lagi. Checklist yang terakhir, apakah kalian rileks dan santai? Kalau misalkan jadwal kalian kerja itu dekat dengan waktu tidur kalian, menurut gue kalian bisa untuk kasih buffer atau waktu dimana kalian ya udah nggak usah apa-ngapain, relax, santai, baca buku, mungkin ngemil santai, atau jalan keliling komplek kalian, asal kalian itu bisa bikin buffer atau disosiasi antara kerjaan dan juga tidur kalian. Jadi itu adalah video tentang apakah tidur kalian berkualitas atau enggak, dan juga pengaruhnya ke massa otot kalian. Kalau kalian suka sama hal seperti ini, kalian bisa share dan juga subscribe ke channel gue. Jangan lupa, gue juga ada Discord. Kalau kalian pengen diskusi dan tanya-tanya terkait fitness, bisa langsung gabung ke Discord gue. Udah gue sediain linknya di bawah. Gue Dionix Senjaya, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.